Sahabat Nurus Soleh yang dirahmati Allah. Melanjutkan kisah besar dari video pertama yang berjudul Karomah-Karomah dari kisah besar Syekh Abdul Qodir Al-Jailani yang jarang diketahui orang, dan inilah kisah karomah Kanjeng Syekh bagian 2. Ketika 4 istri Syekh Abdul Qodir Al-Jailani mengadu. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani memiliki 4 orang istri, yang semuanya sangat setia dan taat kepada beliau. Dari keempat istri beliau, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani memiliki 49 anak, 27 laki-laki dan 22 perempuan. Suatu hari, istri-istri beliau mendatangi beliau dan berkata, "Wahai pemilik akhlak yang mulia, anak bungsumu wafat, dan kami tak melihatmu menangis atau bersedih. Tidakkah kau mengasihi orang yang menjadi bagian dari dirimu? Kami sangat berduka, tetapi engkau tetap sibuk dengan urusanmu, seakan-akan tak ada yang terjadi. Kau adalah pemimpin, pembimbing dan harapan kami di dunia maupun di akhirat. Tetapi, hatimu sekeras itu, bagaimana kami dapat bersandar kepadamu di hari kiamat dan berharap kau dapat menyelamatkan kami?" Syekh Abdul Qodir Al-Jailani menjawab, "Sahabat-sahabatku tercinta, jangan pernah mengira hatiku keras. Aku mengasihi orang kafir, karena kekafiran mereka. Aku mengasihi anjing yang menggigitku, dan berdoa kepada Allah agar tidak menggigit orang lain, di mana mereka akan melemparinya dengan batu. Tidaklah kalian tahu, bahwa aku mewarisi kasih sayang dari orang yang telah diutus Allah sebagai rahmat bagi semesta alam." Para istri beliau berkata, "Engkau mengasihi bahkan kepada anjing yang menggigitmu, tetapi mengapa engkau tak menunjukkan rasa iba atas anakmu yang telah dipenggal pedang kematian?" Syekh Abdul Qodir Al-Jailani berkata, "Duh sahabat-sahabatku yang malang, kau menangis karena berpisah dengan anak yang kau cintai. Kau melihat anakmu dalam mimpi duniawi, dan kau kehilangan dia dalam mimpi yang lain. Allah berfirman, dunia ini adalah mimpi. Dunia ini adalah mimpi bagi orang-orang yang tidur. Sementara aku tetap terjaga. Aku melihat anakku ketika ia berada dalam lingkaran waktu. Kini, ia telah keluar dari lingkaran itu. Aku masih melihatnya, dan ia tetap bersamaku. Ia sedang bermain di dekatku persis seperti saat-saat sebelumnya. Ketahuilah, jika kau melihat dengan mata hati, baik dalam keadaan hidup maupun mati, kebenaran tidak akan pernah hilang." Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dapat membaca pikiran para muridnya. Dikisahkan bahwa sekelompok orang berkumpul dekat Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, berharap dapat mendengarkan ceramah beliau. Namun, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani duduk sangat lama, tanpa berkata sepatah kata pun. Jamaah juga duduk menanti dengan tenang. Tiba-tiba mereka diliputi kenikmatan. Pikiran dan imajinasi mereka seakan-akan hilang. Lalu semuanya secara berbarengan memikirkan hal sama. Apa yang tengah dipikirkan Syekh? Secepat pertanyaan itu muncul dalam pikiran mereka, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani berkata, "Baru saja seseorang tiba-tiba datang dari Makkah bertaubat di depanku lalu pulang kembali." Jamaah berpikir serentak, mengapa orang yang dapat terbang langsung dari Makkah ke Baghdad perlu bertaubat? Syekh Abdul Qodir Al-Jailani berkata, "Terbang di udara adalah satu hal, namun merasakan cinta adalah hal lain. Aku telah mengajarinya bagaimana mencinta." Syekh Abdullah Zayat mengisahkan bahwa ketika itu, tahun 560 Hijriah, aku menjadi salah seorang murid di madrasah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Suatu hari, aku melihatnya pergi meninggalkan rumah dengan tongkat di tangannya. Aku berkata dalam hati, andai saja ia memperlihatkan keajaiban melalui tongkat itu. Tiba-tiba ia menoleh kepadaku, tersenyum, lalu mengetukkan tongkatnya ke pasir. Tiba-tiba tongkat berubah menjadi cahaya yang memancar ke langit, menyinari segalanya selama 1 jam. Kemudian ia memegang cahaya itu, dan seketika berubah kembali menjadi tongkat. Beliau memandangku lagi dan berkata, "Hai Zayat, itukah yang kau inginkan?"
Ketika hujan takut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ali bin Musafir menuturkan, bersama ribuan orang lainnya, aku berkumpul untuk mendengarkan ceramah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di tempat terbuka. Ketika ia berbicara, hujan turun lebat dan sebagian orang mulai meninggalkan majelis. Langit tertutup awan pekat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu menengadahkan tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, aku telah berusaha mengumpulkan manusia demi Engkau. Apakah Engkau menjauhkan mereka dariku?" Tak lama kemudian hujan pun berhenti. Tak ada setetes pun air hujan turun hingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selesai berceramah. Meskipun di luar tempat kami berkumpul hujan turun dengan derasnya. Takluknya orang terkaya Baghdad di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dikisahkan bahwa Abdus Samad bin Humam termasuk orang terkaya di Baghdad. Ia dikenal sangat cinta dunia, sombong dan takabur. Ia bangga telah memiliki dunia, dan banyak orang yang bekerja kepadanya. Ia mengira dapat menguasai dan memerintah mereka untuk melakukan apa saja sesenang hatinya. Sebagai materialis sejati, ia terang-terangan tidak menyukai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengingkari karamahnya. Ia menuturkan pengalamannya berikut ini. Sebagaimana kalian ketahui, aku tak pernah menyukai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Meskipun kekayaanku berlimpah dan aku dapat memiliki apapun yang aku inginkan, aku tak pernah merasa puas, senang, dan tenang. Pada suatu Jumat, ketika aku lewat di dekat madrasahnya, aku mendengar azan. Aku berkata dalam hati, apa sih keunggulan orang ini yang telah menarik perhatian banyak orang melalui karamahnya? Aku akan salat Jumat di masjidnya. Masjid itu telah penuh sesak. Aku merengsek menerobos kerumunan orang dan kuperoleh tempat persis di bawah mimbar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai menyampaikan khutbahnya dan apapun yang dikatakannya membuatku jengkel. Tiba-tiba aku merasa mulas ingin buang hajat, tetapi aku tak dapat keluar dari masjid. Aku takut dan sangat malu karena rasa mulas itu tak dapat kutahan. Perasaan jengkelku kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kian menjadi-jadi. Namun, ketika aku dibasahi keringat dingin karena malu dan menahan mulas, pelan-pelan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuruni tangga mimbar dan berdiri di atasku. Seraya berkhutbah, ia menutupiku dengan bagian bawah jubahnya. Tiba-tiba saja aku telah berada di lembah yang hijau dan indah. Kulihat sebuah sungai kecil yang mengalirkan air yang jernih. Segera saja aku buang hajat lalu membersihkan diri dan berwudu. Setelah itu, kudapati diriku kembali berada di bawah jubah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia pun kembali ke atas mimbar. Aku sangat takjub, tidak hanya perutku yang merasa nyaman, hatiku pun merasa tentram, semua kejengkelan, amarah, dan kekesalan sirna sudah. Usai salat, aku keluar dari masjid dan pulang. Di tengah jalan, aku sadar bahwa kunci lemariku hilang. Aku kembali ke masjid dan mencarinya, namun tak kutemukan. Keesokan harinya, aku harus melakukan perjalanan niaga. 3 hari perjalanan dari Baghdad. Kami tiba di sebuah lembah yang sangat indah. Seakan-akan dituntun ke tepi sungai yang sangat jernih. Aku langsung teringat bahwa disinilah aku buang hajat dan membersihkan diri. Kini, sekali lagi ku bersihkan diri. Dan ternyata, di sana kutemukan kembali kunci lemariku. Sekembali ke Baghdad, aku menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.